Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, nah dari bahasan yang sudah kita ulas dengan begitu luar biasa ya. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan behavior, kemudian kognitif, beserta intelijensi. Nah, yang pertama coba kita lihat dari Bunda Niki Angela. Nah, pertanyaannya untuk contoh hukum efek pada teori belajar behavioristik itu sebutkan. Oke, kita lihat. Yang pertama, untuk teori belajar behavioristik, ini kata kunci atau keywordnya adalah terkait dengan perilaku. Nah, jadi anak itu dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan-perubahan dalam perilakunya. Dan dalam konsep pertanyaan contoh hukum efek tadi, ini terkait dengan stimulus respon juga. Misalnya saja, dalam konteks stimulus dan respon, apabila stimulus ini diperkuat, dalam artian hal-hal yang positif, menyenangkan seperti hadiah, maka biasanya akan memperkuat respon yang diberikan oleh anak kita. Nah, kalau di anak PAUD, kalau kita memberikan hadiah kepada anak yang aktif atau anak yang berhasil menyelesaikan tugas pada hari itu, apakah berupa pensil ataupun buku dan lainnya ya untuk hadiah, maka ini anak tersebut akan berdampak kepada hukum efek tadi. Artinya dia kuat, dia semakin merespon secara positif, dan tentunya besoknya dia akan mengulangi lagi. Nah, tentu harapannya akan mendapatkan reward lagi ataupun mendapatkan hadiah. Kemudian coba kita lihat. Oke, nah sebelumnya saya tambahkan untuk behavior ini sebagai wawasan tambahan. Anak tersebut mampu melakukan hal akibat dari latihan-latihan ataupun training ataupun exercise ya. Misalnya latihan untuk melakukan sholat tepat waktu atau latihan mengucapkan salam. Pengulangan-pengulangan yang ini dilakukan seperti membaca doa ketika sebelum makan, ini juga akibat dari perubahan-perubahan perilaku yang dilatih. Nah, oleh karena itu, untuk orang behavior, dalam artian teori behavior, ini cenderung melihat sesuatu dari pembelajaran siswa, ini dilihat dari perubahan-perubahan perilaku yang dapat diamati. Kemudian untuk Bunda Revi Elviza, pertanyaannya adalah untuk apa yang dijelaskan yang dimaksud dengan kemampuan berpikir anak ini dipengaruhi oleh kapasitas intelijensi. Nah, jadi untuk kapasitas intelijen ini memang dipengaruhi juga berdampak kepada kemampuan berpikir. Bayangkan saja apabila ada dua orang anak, yang satu intelijensinya tinggi, yang satu di bawah rata-rata, maka ini akan berbeda. Anak yang intelijensinya tinggi itu biasanya dia mampu berpikir secara inovatif, kritis, kemudian bertindak cepat, menganalisis dari berbagai sisi, dan menjawab pemecahan-pemecahan masalah yang ada. Nah, namun ini tidak menjadikan kita merendahkan kondisi-kondisi intelijensi yang di bawah, karena ini tentunya menjadi perbedaan individu. Artinya keistimewaan anak yang mesti kita harus hargai. Untuk hal itu bukan hanya intelijensi, tapi juga maksudnya bukan hanya dipengaruhi oleh intelijensi ya. Jadi intelijensi ini bukan karena istilahnya itu memang dari lahir ya, tapi untuk memperkuat, untuk menjadi lebih melejit. Ini tergantung juga pengaruh dari lingkungan anak. Anak yang lingkungan terus menstimulus, memberikan banyak wawasan, arahan, kemudian rangsangan positif,
tentu secara kapasitas pola pikir dia juga bisa melejit, walaupun dari segi IQ misalnya rata-rata. Kemudian kita lihat ini kemampuan berpikir seperti menganalisis, melihat pola pikir HOTS ya, sekarang kita kenal higher order thinking skill. Ini juga dipengaruhi oleh orang-orang yang berpikir intelijensinya itu memang tinggi, dalam artian pola pikir tingkat tinggi. Nah, tentu ini dipengaruhi kapasitas intelijensi seseorang. Jadi kalau kita menemukan anak yang tunagrahita, yang IQ-nya di bawah rata-rata, yang hari ini dibilang 5 menit kemudian dia lupa, atau dia lebih sering lupa dan kapasitas menjawab itu sangat lambat, tentu kita tidak boleh memaksakan kapasitas kondisi anak karena memang kapasitas intelijensinya. Tapi tentu harus kita motivasi dan tentunya harus kita stimulus terus-menerus. Kemudian kita lihat ya Bunda, untuk Bunda Atika. Nah, ini bagaimana cara melatih berpikir kesiapan peserta didik. Oke. Yang pertama, kesiapan dari segi sebelum sekolah bisa juga. Yang kedua, kesiapan ketika sebelum belajar. Kalau sebelum sekolah ini memang penting. Misalnya kesiapan dari segi fisik dan psikis. Kalau fisik seperti makanan bergizi, memperhatikan kondisi perkembangan anak berjalan, berlari, berpikir secara positif, dalam artian mampu berpikir sesuai perkembangan anak. Kemudian kalau kesiapan lain seperti mental, kesiapan untuk mandiri, dalam artian ketika orang tua terpisah dari orang tua, dia siap untuk bersama gurunya, bersama temannya. Kesiapan untuk dia berteman, jadi keterampilan sosial ya itu namanya. Dan memang sosial ini harus dilatih idealnya di keluarga. Kemudian kesiapan terhadap responsibility, the meaning is tanggung jawab. Anak yang tanggung jawab ini juga dilatih dari rumah idealnya. Tanggung jawab menjalankan tugas, kemudian perannya sebagai anak dan juga peserta didik ketika di sekolah. Ketika ada tugas, dia mau untuk menyelesaikan. Nah, ini kesiapan dari segi tanggung jawab. Kemudian untuk pembelajaran, tentu kesiapan motivasi. Nah, jadi anak mesti dirangsang motivasinya. Kemudian juga melihat, mengkondisikan anak dalam kondisi yang konsentrasi, fokus, dan ini bisa dengan strategi apakah permainan, ice breaking, latihan kefokusan. Nah, ini bisa juga dengan instrumen gerak dan lagu, terutama untuk PAUD ya. Bisa juga dalam kondisi memperhatikan fisik anak. Apakah setelah outbound tiba-tiba harus kita persiapkan belajar? Barangkali anak tersebut secara fisik sudah lelah, jadi beri spasi untuk anak beristirahat. Kemudian kesiapan kondisi makan anak. Jangan sampai anak tersebut dalam kondisi sangat lapar sehingga tentu berdampak kepada kefokusan anak. Kemudian ya Bunda, karena waktu kita yang Bunda Syahidah. Nah, ini katanya kenapa teori kognitif di pendidikan ini tingkat lanjut ya, susah untuk diterapkan. Ya, yang pertama saya belum cek ya, ini ungkapan dari siapa, apakah ini memang dari para ahli ataupun sebuah hipotesis ya, ataupun praduga. Tapi kalau untuk kondisi tingkat lanjut susah diterapkan, kognitif ini terkait dengan memori juga, ingatan, kemudian tingkat berpikir. Nah, saya teringat ada taksonomi Bloom, itu banyak ya tingkatan berpikir,
Dan semakin jenjang pendidikan tinggi, tentu misalnya nih dari segi soal dosennya, dari segi pertanyaan-pertanyaan diskusi, atau dari segi pola bahasa di buku, ini lebih tinggi. Nah, barangkali ini maksudnya adalah susah untuk diterapkan karena terkadang ekspektasi dari pendidik itu anak-anak semua berbeda. Misalnya diminta untuk mengingat 50 kosakata di kondisi SMA misalnya, atau sesudahnya pendidikan tingkat lanjut ya. Tapi barangkali yang satu bisa ingat selama 2 jam, dia menghafal baru dia ingat. Kemudian yang satu mungkin 1 harian baru dia bisa mengingat. Nah, jadi tingkatan kognitif seseorang ini berbeda-beda. Kemudian kita lihat dari Bunda Reni, apa saja yang Bunda lakukan untuk menstimulus perkembangan kognitif peserta didik Bunda dan apa saja bahan penunjangnya. Oke, nah yang pertama kita lihat untuk anak-anak ya yang masih sangat kecil, misalnya nih usia 18 sampai 24 bulan, ini juga ada hubungannya. Dalam artian seperti kondisi kita melihat anak tersebut atau mendengarkan anak dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, atau mengajarkan anak menyentuh berbagai jenis benda, tapi tentu ini yang aman ya, Bun. Ini juga efek dari latihan-latihan kognitif, terutama ketika anak mendengar. Nah, ini kognitif. Tapi kalau pertanyaannya tadi peserta didik ya. Oke. Kita lihat kalau peserta didik seperti Bunda mengingat huruf atau jenis-jenis buah dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab itu melalui bernyanyi atau gerakan. Nah, ini secara tidak langsung juga melatih kognitif anak. Dan Bunda juga memberikan media, menjelaskan dengan media yang nampak. Nah, ini juga dengan cara kognitif ya. Bisa ketika Bunda menjelaskan tentang warna, Bunda langsung membawa bendanya. Kalau warna hijau mungkin Bunda berikan entah buah gitu ya. Atau warna merah Bunda bawa misalnya tomat gitu, atau dari segi media tidak barang langsung ya. Nah, ini juga terkait dengan kognitif. Banyak saya yakin ya guru sudah menerapkan, dan biasanya kalau untuk peserta didik yang di atas ini tentu tidak semuanya harus memakai media. Bahkan kognitif harus dilatih untuk yang abstrak. Nah, makanya kita melihat anak-anak biasanya lebih banyak menggunakan kognitif ketimbang siswa SMA ataupun mahasiswa. Karena pola pikirnya sudah lebih ke yang abstrak ya, bahkan dilihat dari berbagai sisi, karena harus melatih juga critical thinking anak, termasuk juga peserta didik yang tingkat lanjut. Oke Bunda, oh ya saya ada lagi. Kita lihat implikasi. Oke, ini dah langsung ya, sekaligus tadi perkembangan kognitif dalam pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangannya, Bun. Jadi kalau anak itu masih PAUD atau sekolah SD kelas 1, tentu kita harus berbeda, tidak bisa sama soal anak kelas 4 karena harus sesuai dengan tahap perkembangan. Kalau kelas 1, kelas 2 mungkin lebih kepada tambahan pengurangan. Kalau kelas 3 sudah bisa mengkalikan misalnya. Nah, ini tahap perkembangan kognitif juga. Jadi kita tidak boleh juga memaksakan kondisi tahapan kesiapan anak. Tapi ada juga anak yang jenius, dia masih tambahan tapi orang lain masih itu, tapi dia sudah lebih daripada itu. Nah, tentu ini berbeda ya, Bun. Ini boleh kita berikan lebih ketika dia punya kapasitas lebih. Tapi justru ada juga yang di bawah. Orang sudah perkalian, dia masih mengenal angka. Nah, ini juga tidak boleh kita memandang rendah karena itu tadi perbedaan individu. Kemudian oke, ini sama ya untuk Bunda Umi Kalsum dalam belajar formal ya. Seperti yang dicontohkan tadi di kelas, di sekolah.
Oke, baik Bunda, demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.